masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya, Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus cek ini Asih?
Wow. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Devi di acara Grebek yang nyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami sajikan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Berita pertama kita, akibat sopir ngantuk. Truk tangki muatan CPO nomor sika rumah warga yang berada di Jalan Lintas Palembang Indralaya, kilometer 27, Desa Pulau Semambu, OI. Beruntung dari kejadian tersebut tidak nimbul ke korban jiwa. Truk tangki angkut minyak sawit atau CPO tergelincir sudah itu ngantem rumah di Jalan Lintas Indralaya, kilometer 27, Desa Pulau Semambu, Kabupaten Oganilir. Kejadian tersebut terjadi subuh hari pas pemilik rumah lagi tertidur. Pemilik rumah ngaku terkejut pas peristiwa terjadi. Dia sama bininya ngira terjadi gempa. Tapi pas motor dari rumah, korban selit truk tangki sudah menimpa hampir sebagian rumahnya. Atas kejadian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian sama meminta pertanggungjawaban dari perusahaan tempat sopir tersebut begawe. Gempa wae istilahnya kayak gempa macam itu. Jadi kita langsung bangunnya yang lumpuh juga timpo barang-barang itu. Iya. Pas tuh keluar rumah. Keluar rumah, sopir-sopir itu lah yang tahunya mau apa yang nomor rumahnya, mobilnya nomor rumahnya. Kayak kita dongkel-dongkelan pintu nak keluar dari nyengok apa yang jadi di luar kan. Iya. Apa harapannya dari kejadian? Ya, harapan kita ya kalau bisa ya mau mana ya. Ya rumahnya hancur ya balik tegak baru lah istilahnya kalau bisa ya ada tanggung jawabnya lah istilahnya kan dari pihak perusahaan bukan. Sementara itu petugas Satlantas Oganilir yang ada di lokasi ngatuk ke penyebab kecelakaan tunggal ini diakibatkan sopir yang gawat truk bernomor polisi BG9575CN ngantuk sehingga truk oleng ke kiri habis itu tergelincir sama nimpo rumah warga. Jadi sekitar tadi subuh, jadi untuk kendaraan untuk membawa CPO nomor nopol BE 9575CN itu diduga mengantuk, kemudian di KM 27 Jalan Palembang Indralaya tergelincir, kemudian menimpa rumah yang ada di sebelah kiri di Pulau Semambu. Dengan kejadian tersebut, sopir beserta surat-surat kendaraan diamankan di Satlantas Polres Oganilir untuk kepentingan olah TKP. Beni Firdaus, PAL TV. Siko petani sayur di Prabu Mulih ditemukan mati dibunuh di pondok tempat tinggalnya. Juru kondisi luka di bagian kepalanya. Juru kondisi kepala berlumuran darah korban yang berprofesi sebagai petani sayur mati ngenaske di pucuk tempat tidurnya yang ditemukan Senin pagi.
korban yang bernama Jailani tinggal dewaan di pondoknya yang badut di Jalan Pelangi RT 11 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Dari kejadian yang dihimpun dari kawan korban yang bernama Zulkifli. Awalnya kawan korban nak ngajak korban begawe, tapi pas dihubungi korban dak pacak ngangkat teleponnya. Kawannya curiga langsung hubungi anak korban supaya pacak ngecek kondisi bapaknya. Pas sampai di pondok korban, anaknya terkejut selai abaknya lah mati, jero kondisi ngenaske. Handphone tuh mati apa tidak diangkat? Tidak diangkat. Tidak diangkat ya? Jadi curiga. Iya, biasanya 3 kali ngebel kami nak ke kebun cepat berangkat. Tidak angkat. Tidak ngangkat. Iya, jadi ngapa? Kalau bawa beras kan banyak. Motornya hilang ya? Tidak kasih lagi motor pagi ini. Nama kita siapa? Nama Zulkifli. Zulkifli. Lah 2 tahun. HP-nya hilang HP-nya. HP-nya? Tidak dibawa tadi. Motornya Iya. Motor yang hilang. Iya, itulah aku nelpon kalau HP yang dibawa, tak mungkin itu punya. Sampai main ini belum diketahui apa motif pembunuhan korban, tapi motor milik korban sudah hilang, diduga dipaling pelaku. Petugas otopsi RSUD Prabu Muli ngatoker ada 3 luka pukulan benda tumpul di area kepala yang menyebabkan tengkorak korban retak. Berapa banyak itu? Lebih kurang 3. Di bibir, pecah bibir. Gimana apa? Balang ini rasanya tumpul. Benda tumpul. Beni Firdaus, PAL TV. Nyambret HP punya pelajar SMA di Jalan Letjen Harum Soar, Simpang Bandara. Sikok pelaku jambret bernama Jeffrey, warga Kebun Bunga, Basel ditangkap warga di semak-semak pinggir jalan para TKP. Juru penangkapan, warga yang emosi ngebui pelaku sampai pelaku hampir pingsan. Selanjutnya, inilah video viral di Instagram tersangka jambret bernama Jeffrey yang tertangkap warga di semak-semak Jalan Letjen Harum Soar, Simpang Bandara. Para TKP tersangka jambret. Juru penangkapan, warga yang emosi ngebui tersangka hingga hampir pingsan. Beruntung anggota polisi Polsek Sukarami gancang datang sehingga nyawa tersangka pacak selamat. Mana muka kau, woi? Tegak. Sini muka kau. Woi, sini muka kau. Muka kau. Sini muka kau. Muka kau. Muka kau. Nunjuk ke muka. Bawa keluar. Juru aksi penjamretan yang dilakukan tersangka berdua sama kawannya Aziz yang nyentak HP korban sedangkan tersangka yang gawa motor. Menurut keterangan tersangka Jeffrey, Amendius HP korban berada di box jaba motor korban. Kodok bayar dia langsung ngiringi korban pas di TKP tempat sepi, Aziz langsung ngerampas HP korban. Namun sialnya pas tersangka lah berhasil ngambil HP-nya, korban langsung mekek sambil ngejar tersangka, terus korban langsung nendang motor tersangka. Sehingga motor korban sama motor tersangka langsung campak. Terus rewang tersangka Aziz langsung berlari ninggal ke tersangka. Sedang tersangka yang kena tinggal berlari ke semak-semak yang akhirnya berhasil ditangkap warga. Terus kau ngambilnya cak mana? Kau nyengok dari jauh? Ya, dari jauh. Siapa yang eksekusi siapa? Kawan. Tugasmu apa? Sopir. Bawa motor joki ya? Iya. Itu motor punya siapa? Motor adik. Motor apa kau tuh? Beat. Hah? Beat. Motor beat. Bisa ketangkap ini kenapa? Ditendang ya, Pak. Hah? Ditendang motor. Ditendang korban? Ditendang korban, motormu jatuh? Korban jatuh juga? Lu temanmu kemana sekarang? Kabur, Pak. Kabur, berhasil kabur? Yang rencanainnya kamu? Iya, Pak. Rencana nyambret? Iya. Lah berapa kali? Kenapa ingin nyambret itu kenapa? Itu WA itu, Pak. Sudah berapa kali? Baru ini, Pak. Pernah tebuang kau deh? Belum pernah? Kawan kau tuh? Sudah. Sehari-hari kerja apa? Latih, Pak. Pengangguran? Iya. Jadi kau ini diajak sama kawan kau tuh? Iya. Kau intai dari mana? Intai dari mana intainya? Oleh papasan, Pak. Papasan langsung putar balik. Mainnya tersangka Jeffrey berada di Polsek Sukarami guna dimintai keterangan, sedangkan rewang tersangka masih dikejar petugas. Irawan, PAL TV. Viral, rumah pelaku begal di Kabupaten 4 Lawang dihancuri massa. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini.
percepatan pengadaan vaksin itu sebetulnya memang diperlukan karena kita di dalam keadaan darurat. Vaksin yang diberikan harus dalam pengawasan yang sangat ketat dan juga harus mengikuti regulasi dari internasional. Badan POM memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka persetujuan penggunaan dapat diterbitkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, dukung program vaksinasi COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID jadi keberhasilan kita, dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Kemitraan Lebak Lanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amal di dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker
Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokase masih di Grebek. Dua rumah uang tua Yogi pelaku terduga pembegalan terhadap korban Suprayuki yang menyebabkan korban mati di Desa Muara Pinang, Kecamatan Pendopo 4 Lawang diancuri massa. Massa dewek diduga dari keluarga korban yang mengetahui identitas pelaku yang begal korban. Inilah video viral di Instagram aksi dari massa diduga keluarga korban Suprayuki yang mati kena begal. Ngancuri dua rumah uang tua Yogi diduga pelaku begal korban. Terselit di jero video tersebut, massa yang berjumlah puluhan uang itu ngancuri rumah diduga pelaku tersebut, di mana rumah tersebut juga terselit KT uangnya. Terus massa ngancuri rumah itu sampai roboh. Di mana kejadian ini pada Minggu siang, rumah dari terduga pelaku yang baru di Desa Muara Pinang, Kecamatan Pendopo 4 Lawang, habis dihancuri massa. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi yang ditemui di jero ruangannya benar ke kejadian tersebut. Pihak polisian nyayang kaksi dari warga yang main hakim dewe tersebut. Selain itu juga pihak polisian bakal melakukan penyelidikan terhadap provokator yang nului ngancuri rumah terduga pelaku. Jangan mana? Jangan mana? Jangan mana? Cuma kita dipucuk. Kita kalau pucuk. Pucuk cuma kita kalau jangan mana? Amuk dari masyarakat tentang dugaan adanya rumah orang tua daripada tersangka yang dirusak oleh warga masyarakat. Nah, pada prinsipnya bahwa kita menganut azas praduga tak bersalah ya, bahwa ini adalah rumah orang tua daripada masyarakat ya. Kita tidak tahu apakah memang itu pada orang tua tersangka atau bukan. Terlepas dari itu, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Kenapa? Karena itu kan bukan rumah daripada tersangkanya, tetapi rumah daripada orang tuanya. Ini juga menyalahi aturan ya. Maka nanti kita melalui Polres 4 Lawang nantinya akan kita lakukan penyelidikan di lapangan nantinya apakah memang terjadi hal tersebut. Kalau memang terjadi, ya akan kita lihat siapa sebenarnya yang memprovokasi sehingga terjadinya pengerusakan rumah orang tua yang diduga ya. Ini kan yang diduga. Ini kan kita belum tahu nih kan praduga tak bersalah nih yang diduga sebagai pelaku daripada begal. Nah, kita kan belum tahu apakah memang betul dia pelakunya atau bukan, kan kita belum tahu. Makanya kan tidak boleh main hakim sendiri. Makanya kita akan melakukan penyelidikan. Siapa yang memprovokasi sehingga terjadinya kasus pengerusakan tadi. Irawan, PAL TV. Pasal ngambil motor karyawannya dewek dengan cara duplikat ke kunci motor korban Ardiansa. Laju buat bos rumah makan bernama Edison ditangkap di halaman Pengadilan Negeri Agama Cakabaring. Juru penangkapan sempat bikin heboh suasana di Pengadilan Negeri Agama. Kamera bisa ini, ya kau maling motor dia. Tidak ada ya? Tidak ada. Aku keluar di rumah, aku bisa tinggal rumah itu. Ada aku berdiri di rumah itu. Pak ya, aku masih satu rumah sama dia Pak ya. Aku ngambil. Inilah keributan yang terjadi di luar Pengadilan Agama kelas 1 Palembang. Keributan terjadi lantaran Edison, pelaku penggelapan sepeda motor sama korban yang tak lain pegawainya terlibat cekcok mulut. Dalam itu dengan gunakan baju bebas datang anggota polisi yang langsung keman ke pelaku untuk digiring ke Mapolrestabes Palembang. Minjam-minjam. Kenapa tak ngomong? Izin. Aku nak kasih izin. Hadiah lah motor dia Pak. Mas balik rumah tu juga. Iya kan itu hadiah motor dia. Mati kau ngembek motor. Aduh satu.
sini. Ya kau balik. Tidak, aku masih balik ke rumah. Balik ke rumah juga. Balik ke rumah juga. Pas dimintai keterangan, korban mengungkapkan kalau pelaku ini sudah diam-diam mengawak motornya pada saat korban lagi bergawe. Sehingga kedapatan di Pengadilan Agama kelas 1 Palembang. Kunci motor tuh masih ada di aku, Kak. Setiapnya tuh ngomong kan kalau nak ngambil kunci motor. Aku tidak kasih sangkut pautnya, pegawai. Kata sangkut pautnya dengan dia. Nah dia ini tiba-tiba tuh cak mobol motor aku. Pas aku keluar gak ganti. Ada saksi, tetangga, pegawai juga. Nah pegawai ini tahu aman dia tuh bawanya, ngebut. Temunya bisa ketemu sini mana? Nah olehnya dia lagi sidang. Nah yang mau Tino itu bos aku. Oh kita pegawai apa? Kayak ayam geprek, Kak. Sementara itu, pelaku mengungkapkan kalau dirinya nekat pakai motor pegawainya karena udah ketik kendaraan untuk datangi Pengadilan Agama kelas 1 Palembang ngurus sidang perpisahan sama bininya dengan bermodal ke kunci duplikat pelaku berhasil ngawak motor korban. Di sana. Kita tadi ngeluh motor ya? Yo, aku minjem tak ada ngomong bang. Aku di mana kita ngambil? Di rumah deh. Di tempat korban jualan? Iya, aku kan usaha situ, usaha ayam situ juga. Anak buah dewe motor. Oh, anak motor bawa kita deh. Iya. Cak mana cara kita ngambil motor? Ya aku bawa nak ngomong karena aku nak ngurusin KTP rencananya. Karena aku nggak diizinkan lagi pakai motor situ. Masih di ongkos pun tak ada aku. Jadi pakai apa kita buka? Ada kunci enggak? Kunci apa itu? Kunci duplikat lampu. Nah ini pelaku sudah diamankan di Polrestabes Palembang, sedangkan korban terselip juga sudah bikin laporan polisi di Mapolrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Kakak ipar lapor ke adik ipar ke polisi pasal jago mek di rumah sakit. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir Zespajet Masa Slippers, sandal kesehatan yang bekerja langsung mengenai titik-titik refleksi atau akupuntur yang dapat membantu menjaga kesehatan Anda. Dilengkapi dengan pin-pin khusus yang dikombinasikan dengan bulatan-bulatan kecil dan pada saat yang bersamaan, pin juga dapat bergerak naik, turun, dan berputar sehingga tekanan pada titik refleksi semakin kuat dan tepat. Seperti jari terapis refleksi yang sedang melakukan pijatan di Zespajet Masa Slippers. Juga dilengkapi dengan 6 titik batu kiok atau jade, 5 pada jari-jari kaki, dan 1 pada tumit kaki. Zespajet Masa Slippers telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Dengan Zespajet Masa Slippers, dapatkan manfaat kesehatan dan terapi refleksi kapan saja di mana saja, tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk pergi ke pusat terapi refleksi. Yang asli hanya ada di Oshop. Belanja di Oshop aja. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, baik pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting akan berdampak pada pertumbuhan yang terhambat pada anak. Perkembangan otak dan kecerdasan yang terhambat pada anak, dan yang paling penting kurangnya produktivitas pada saat usia dewasa. Tapi stunting dapat dicegah dengan menjaga nutrisi yang baik pada ibu sebelum kehamilan atau 9 bulan kehamilan dan 2 tahun setelah melahirkan pada anak. Kabupaten Banyuasin sendiri ditunjuk menjadi salah satu lokus stunting dan wajib melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Banyuasin sendiri telah melaksanakan keseluruhan aksi tersebut. Untuk itu saya, Dr. Sri Fitrianti Askolani, Duta Cegah Stunting Kabupaten Banyuasin,
menghimbau kepada masyarakat untuk rajin membawa anak dan ibu ke posyandu, menjaga kebersihan rumah atau tempat tinggal, serta imunisasi rutin dan lengkap ke posyandu. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Jadi Spider-Man hari ini itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit.
mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. memang punya kita. Bokase masih digerebek. Dijelekkan di ipar inisial TY di media sosial Facebook, pasal jagomek pelapor di rumah sakit, laju buat LS, kakak ipar terlapor, warga Gandus, ngadu ke TY ke SPKT Polrestabes Palembang, pasal ITE. Dak terima Sudem dijelek-jelekkan oleh adik ipar inisial TY di akun media sosial Facebook terlapor. Risa selaku kakak ipar terlapor warga Jalan Kadir TKR, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, datangnya SPKT Polrestabes Palembang Gunung bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, Lisa ngungkap kalau kejadian bermula pada saat dirinya ngongkon adik kandung yang merupakan laki terlapor untuk jago meknya yang terbaring di rumah sakit. Karena sudah 3 bulan mek dirawat rumah sakit, sang adik sama sekali tak pernah jago meknya yang lagi dirawat rumah sakit. Tiba-tiba terselit di status terlapor yang ngino korban karena tidak senang lakinya disuruh jago meknya selama semalam di rumah sakit. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Siapa yang kita lapor ya? Tini. Siapa tuh? Dari ipar. Dari ipar ngaku ya tuh? Jangan. Dia ini tidak jadi kalau ada aku nih nunggu orang tua aku di rumah sakit. Kalau sih wajar kalau orang tua tuh nunggu orang tua di rumah sakit kan? Nunggu mertua berarti ya? Iya, tidak nunggu mama kandung. Kok mertua kalau mertua kalau lah kan ini mama kandung yang melahirkan siapa? Tapi dia tidak senang. Langsung buat status ngato-ngatoi. Kalau sekalian banyak yang di penjaga kamar mayat. Kan tidak wajar siapa yang disumpah itu? Kan mertua. Intinya aku tidak senang. Ditegur sama adik aku oleh aku post nama dia di Facebook juga. Dia ngepost aku main ini. Dia ngataku, dia ngetek foto aku malahan. Ngomong apa dia? Ini banyak bla 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 panjang. Ya pastinya dia ngetek foto aku. Aku tidak senang sampai kapanpun. Aku kalau bersangkut dengan orang tua sampai kemana aku kejar. Coba ke kamu. Laporan sudah diterima selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Selama seminggu, jajaran Polda Sumsel berhasil mengungkap kasus 4 perkara 3C, di mana kasus yang diungkap tersebut ialah curas. Dari hasil pengungkapan ini, Kabid Humas Polda Sumsel nilai kriminalitas Sumatera Selatan menurun di masa pandemi ini. Pekan keempat Desember 2020, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan sama pencurian kendaraan bermotor atau 3C sebanyak 4 kasus. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi, dari 4 kasus 3C yang diungkap tersebut ialah dari Polres Ogan Komering Ulu Timur yang terbanyak mengungkap kasus 3C, sementara itu dari Polres lainnya tidak ada yang mengungkap. Selain itu juga, Kabid Humas nyatukan kasus kriminalitas tahun ini dibanding tahun sebelumnya menurun. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan sama tangkapan anggota jajarannya. Untuk kasus 3C sendiri dari 2019 ke 2020 ini mengalami kenaikan atau penurunan? Kalau kita lihat kasus dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan justru cukup turun, cukup drastis. Seperti contohnya yang minggu kemarin kita ada 12 kasus, minggu ini turun jadi 3 kasus. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini malah mengalami penurunan kasusnya, malah bukan malah peningkatan. Tadi mungkin masyarakat lebih banyak berupaya bagaimana caranya mereka mendapatkan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi banyak yang sudah mulai bekerja untuk mendapatkan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Untuk kasus yang menonjol mungkin penipuan itu naik nggak Pak? Sampai sekarang nggak, tidak mengalami peningkatan. Justru malah tadi curas yang cukup naik. Irawan, PAL TV. Gedar ke sabu 12 paket divonis 7 tahun 6 bulan penjara. Beritanya sesudem gerebek yang siko ini. Belanja
di Oshop aja. Hi3 Joy, suplemen makanan yang secara khusus diciptakan untuk kesehatan persendian dengan mengaplikasi inovasi terbaru. UC2 adalah kolagen alami dari tulang rawan sternum ayam yang mengandung 25% kolagen tipe 2 yang tidak terurai. Penemuan terbaru ini terbukti 2 kali lebih efektif dari semua jenis suplementasi sendi yang ada sebelumnya. Cukup 1 butir sehari, membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi, membantu mengatasi osteoartritis, meredakan asam urat dan rasa nyeri pada persendian, merelaksasi dan meregangkan otot persendian, meningkatkan mobilitas dan pergerakan, mengurangi rasa lelah pada otot akibat beraktivitas. Hi3 Joy telah disertifikasi oleh Badan POM Republik Indonesia dan telah mendapatkan sertifikat halal. Tidak meningkatkan kadar gula dalam darah sebagaimana suplemen sendi biasa, aman bagi penderita diabetes, memberi manfaat bagi persendian Anda untuk jangka panjang. Belanja di Oshop aja. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya, Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uwa, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener.
pendek acuannya masalah situ. Jadi mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tidak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa ida dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama Pak Asi. Apa kita harus cek ini ya sih? Bokase masih digerebek. Terbukti sudah mengedar sabu sebanyak 12 paket seberat 5,6 gram. Laju buat terdakwa Muhammad Sutrisno resmi divonis Majelis Hakim selama 7 tahun 6 bulan penjara. Lebih ringan dibanding tuntutan JPU selama 9 tahun penjara. Vonis ini yang ditetapkan Majelis Hakim di juru persidangan di Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa Muhammad Sutrisno yang terjerat kasus narkotika jenis sabu seberat 5,6 gram sebanyak 12 paket. Juru vonisnya terdakwa dinyatakan bersalah sudah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara. Lalu denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum di juru sidang sebelumnya dengan hukuman selama 9 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini ditetapkan karena dari pemeriksaan saksi terungkap aman terdakwa berstatus residivis ini tertangkap sudah mengedar ke sabu 12 paket. Ketahuan pas petugas melakukan penyelidikan di kawasan daerah tempat terdakwa. Pas terselit terdakwa, petugas menghampiri terdakwa, lalu terdakwa buang dompet kecil yang berisi sabu. Dari vonis ini terdakwa pun menerima hukumannya, laju buat terdakwa pun harus mendekam lama di balik jeruji besi. Sri Febrian di Pal. Terjerat kasus peredaran narkoba jenis sabu sebanyak seons. Akhirnya terdakwa Fikri Ramadan jalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Juru dakwaan JPU terdakwa dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini yang terkuak di juru dakwaan JPU terhadap terdakwa Fikri Ramadan yang tersandung kasus narkotika jenis sabu sebanyak seons yang berhasil diungkap oleh tim Sat Narkoba Polrestabes Palembang di TKP kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1. Juru dakwaan terungkap nindaklanjuti info yang masuk tim Sat Narkoba Polrestabes Palembang terkait adu bandar sabu di kawasan Kertapati nak bertransaksi. Petugas pun melakukan penyelidikan. Petugas dapat ke lokasi di Juru KFC Kertapati bakal adu transaksi narkoba. Lalu pas petugas meluncur ke TKP, sudah itu terselit terdakwa Fikri Ramadan yang mencurigakan akhirnya dilakukan penggeledahan.
Akhirnya petugas nemukan sekantong sabu seberat seons senilai 57 juta rupiah yang nak ditransaksi oleh terdakwa. Dari tangkapan ini terdakwa pun diperiksa di Polrestabes Palembang. Dari kasus ini JPU jerat terdakwa jeruk pasal 114 ayat 2 sama pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sri Febriandi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup gerbek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, datang be langsung ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku CDP bersama kru PAL TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke gerbek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi Mila, Apa? kau nih parah pula. Kau tuh cobalah bantu aku. Gawe kau lah aku yang ngerjoinnya. Cobalah aku gawe, aku dari bangun pagi aku lah nyuci. Sudah tuh aku lah ngelap. Sudah tuh gosok-gosok aku juga. Kau apa? Nah itu memang gawe abah nih anak dia apa? Gawe aku dulu banyak, mana nak masak, nunggu mamang sayur. Ngantar budak sekolah. Nolongnya apa pula? Apa gawe coba? Kalau kau tak nolong, gak dapat nasi kau. Ya memang itu kan gawe apa? Ya memang gawe lanang itu. Hei, kau nih. Nah. Nombor. Nah.